ke-57, serba salah. Assalamualaikum. Dijaa. Sapa Baby dengan lembut. Ia membuka pintu kamar yang dipakai sahabatnya dan membawakan oleh-oleh jatah perempuan itu. Ia sudah memberikan sedikit oleh-oleh untuk Bunyai dan Pak Kiai. Di ruang tamu, para pria plus Bunyai sedang berkumpul di sana. Sepertinya Hamat langsung diminta mengajar kelas tertentu oleh Pak Kiai. Karena bahasannya udah mulai mengenai kelas. Oh, waalaikumsalam, Baby, kapan datang? Sapanya menengok. Ia sepertinya baru mau tidur. Tubuhnya ada di kasur dan miring ke kiri. Hehehe. Baru aja. Kamu mau tidur, Jah? Ini aku bawain coklat loh. Ucap Baby nyenyir lebar. Membawakan satu kresek berisi coklat, buah tin dan kurma coklat. Jeti setelah Baby belanja warawiri di sana. Sesampainya di rumah, Hamat yang ngebagi-bagi. Ini buat ayah. Ini buat Pak Kiai. Bunyai. Walau keduanya menolak tetap dikasih. Itu ucapnya. Lalu buat Hanan. Dijah. Ya walau jatah coklat dan buah tinnya berkurang. Tapi tetap banyak kok. Enggak. Aku seharian tidur terus. Gak apa sekali-kali gak tidur, Beb. Bosan juga. Oh iya. Dijah masih di masa idahnya. Bukan berarti ia harus mengurung diri di kamar. Tapi karena di luar ada Gus Hanan. Jadi ia tak keluar. Ia hanya keluar dari kamar kalau Gus Hanan dan Pak Kiai tak ada di rumah. Dan biasanya Bunyai beritahu momen itu. Baru Dijah bisa keluyuran tapi tetap di dalam rumah. Hehehe, ini Jah. Baby memberikan kresek untuk Dijah. Wah, alhamdulillah, ada bau-bau Yaman nih. Aku ketemu Ning Ningrung. Dia udah ngizinin kamarnya dipakai kamu katanya. Kirim salam juga sama kamu. Dia ternyata gak seketus itu, Jah. Baik ternyata. Dijah hanya terkekeh. Ia memakan buah tinnya dengan perlahan. Baby Jeti miris. Ingat dengan ucapan Ning Ningrung. Apa Dijah bisa berubah dan kembali seperti semula? Dan dengan mudahnya ia bilang takkan pernah. Karena dia sudah jadi orang yang berbeda. Tapi Baby mau Dijahnya yang dulu. Yang ngeselin tapi ceria. Bukan yang begini. Yang diam tapi penuh trauma. Jah, kamu janji ya? Jeti ceria lagi abis ini. Ucap Baby memegang tangan Dijah. Sosok sahabatnya itu sepertinya melamun, lalu dia menoleh ke Baby dengan kaget. Oh, ya. Baby keluar dari kamar Dijah setelah ngobrol panjang kali lebar. Di luar. Di ruang tamu kini hanya ada Hamat dan Gus Hanan. Baby duduk di samping suaminya dengan lesu. Kok mukanya ketekuk, kan abis ketemu Besti. Ledek Gus Hanan. Tapi Bestiku gak seperti dulu Gus. Gimana ya caranya bikin dia ceria lagi? Tanya Baby dengan lesu. Ya kamu kan katanya bisa naikin mood orang. Kata orang sih. Bukan kata saya. Coba dong kamu yang naikin moodnya. Ucapan Gus Hanan itu membuat Baby melirik. Ya bener sih. Tapi sejauh ini gagal tuh. Aku udah ngobrol dari yang paling konyol sampai yang paling malu-maluin. Aku cerita mulai dari aku sampai Yaman dan saking paniknya aku kebalik pakai cadar. Hamat kini ngakak. Mungkin ya mereka ulang di kepalanya kejadian begitu sampai di airport terdekat. Baby yang panik dan lupa nggak langsung make cadar dan saking paniknya dia memakai cadarnya kebalik. Ia memakai bagian yang ada talinya di depan. Sementara yang bertabir di belakang. Udah tahu kebalik. Malah Hamat ketawa doang waktu itu. Puas benar. Sama seperti sekarang. Dia tertawa sampai memegang perutnya. Loh. Lah konyol kamu, Beb. Hahaha. Pantes Hamat Jeti lebih seger. Kayaknya diempanin kekonyolan kamu ya, Beb. Ketawa terus dia. Ledek Gus Hanan lagi. Bukan gitu konsepnya. Kan ini tentang Dijah. Aku ceritain itu semua. Dan dia cuma. Baby memeragakan Dijah nyengir terpaksa dan ketawa gak ikhlas. Hehe. Gitu doang. Kan aku jadinya putus asa. Apa aku kurang lucu ya? Beb. Kamu udah lucu. Udah jangan ditambah dosisnya. Bisa ngompol aku nanti ketawa terus. Dijah sedang masa idah. Dia di kamar terus. Dan baru aja melewati tragedi besar dalam hidupnya. Kasih dia waktu. Nanti kalau dia bisa aktivitas seperti semula. Mungkin akan membaik.
Ayah, apa orang tuanya ada kabar? Orang tuanya kan di kampung yang sama dengan orang tuanya si Marzuki itu. Beda kampung sama yang tempat tinggalnya kemarin, tapi ke pasar yang sama. Orang tuanya udah dibully jadi keluarga pembawa sial. Karena Dija si anak juragan kambing itu dipenjarakan. Ya kurang lebih karena kejadian dengan Dija juga dia stres. Dijahnya juga gak mau ke sana lagi. Ya kali. Stres nanti dia ikutan dibully. Gus. Terus Dijah baiknya abis ini gimana ya Gus? Rengek baby kepada Gus Hanan. Buya sudah bilang. Dan Dijah juga sudah dengar sendiri. Sebelum sidang cerai putus. Buya bilang kalau Dijah mau lanjut mondok silahkan. Tanpa biasa apapun. Dia kan belum selesai diniyahnya. Masih ada level sanawi untuk diniyahnya. Ada 3 tahun lagi. Jadi bisa diselesaikan. Kalau dia mau nanti bisa ngajar atau bantu ngajar anak yang tidak diniyahnya. Jelas Gus Hanan dan Baby mengangguk. Dia mau. Gus Hanan mengangguk lagi. Ya alhamdulillah Gus. Lalu tiba-tiba Gus Hanan menepuk paha Hamad. Dia seperti orang kaget. Lupa aku ngasih tahu kamu. Istrinya Gus Malik. Ucapnya berhenti di tengah jalan. Kenapa dia? Tanya Hamad bingung. Keguguran. Dia sudah jalan mau 4 bulan, lalu katanya dia jatuh dan keguguran. Pendarahan besar. Tapi gak ada orang di rumah. Dia udah kehilangan banyak darah duluan waktu dibawa ke rumah sakit. Baby yang mendengar kejadian yang sama. Yang pernah menimpa dirinya duduk tegak. Mendengarkan dengan seksama. Dia gak tertolong, sama dengan bayinya. Lanjut Gus Hanan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ucap Hamad dan Baby bersamaan. Baby yang lebih syak. Kejadian seperti itu bisa merenggut nyawa juga. Ya bersyukur juga dia. Masih bisa selamat dan masih bisa diselamatkan dengan segera. Oleh Dijah waktu itu. Seluruh tubuhnya kini merinding mengenang masa itu. Masa sedih, frustrasi dan kebingungan. Anak kecil hamil dan keguguran. Lalu ia jadi berpikir ke Gus Malik. Dia yang lama mau menikah. Begitu menikah dan mau punya anak. Kini malah keduanya meninggal. Ya Allah. Pasti sedih sekali dia. Aku udah taksiyah. Kamu Mat. Kapan gitu? Kapan ini kejadiannya? Sekitar 3 hari. Oh enggak. 4 hari yang lalu kejadiannya. Dikuburnya 3 hari lalu. Aku sama Buya ikut ke sana. Ya insya Allah aku taksiyah secepatnya. Ya Allah. Gak ada yang tahu umur orang. Gumam Hamad ikutan syak. Lalu matanya tertuju pada istrinya. Pasti ia berpikir hal yang sama. Bersyukur kalau kejadian keguguran Baby gak merenggut nyawanya. Gak ada yang tahu umur Mat. Jodoh, maut. Gak ada yang tahu. Kita ini hanya menjalani hidup. Gak usah mikir yang macem-macem. Ucap Gus Hanan tahu kalau sahabatnya syak. Kok tiba-tiba jadi bijak sih Gus Hanannya? Kita taksiyah hari ini ya Beb ya. Nanti di jalan beli beras, minyak sama gula. Ucap Hamad sudah dengan nada tegas. Ini gak bisa melenceng lagi nih. Mesti hari ini juga kayaknya. Walau rasanya badan udah lemek semua, dan sungguhan udah gak sanggup melangkah. Iya. Aku sendirian Mas. Kalau aku gak ada temennya gimana? Rengek Baby pelan, lalu dia diam sendiri. Sadar kalau suaminya langsung melirik. Merinding. Galaknya kumat. Serem. Oke bos. Ucap Baby merevisi ucapannya sebelumnya. Bisa gitu ya direvisi. Hamad meminjam mobil milik Gus Hanan dan mengendarai mobil dengan tenang menuju rumah Kiai Halil. Hamad juga yang sudah membeli barang-barang untuk dibawa. Ya tradisi di sini kalau ada orang yang meninggal. Tetangga yang taksiyah bawa sembako seadanya, ya sebagai bantu-bantulah. Ikut berbelasungkawa juga. Jadilah Hamad membeli 2 liter minyak goreng. 2 kilo gula pasir, 5 kilo beras tarungan kecil. Ia sendiri yang membawanya. Secara ya, berat. Baby mesti bisa kuat berjalan sendiri nanti. Dia yang harus bawa ke dalam soalnya. Tempat taksiyah lelaki dan perempuan dipisah. Dan biasanya para perempuan yang bawa beginian. Jadilah dia. Saat sudah mendekati rumah Kiai Halil. Mesti bawa itu plastik besar yang super berat.
Coba aja hitung. Beras 5 kilo. Gula 2 kilo. Minyak 2 liter. Berat pakai banget kan? Mereka berpisah di depan pintu utama. Hamad di sebelah kiri. Tempat para pengunjung lelaki duduk. Sementara di sebelah kanan tempat para perempuan duduk. Sengaja dipisah sepertinya. Baby tak tahu siapa yang jadi sohibul bait di tempat lelaki. Yang jelas di tempat perempuan yang jadi penerima tamu adalah Ning Melati. Aduh, ini rempong urusannya. Assalamualaikum. Anzamalahu ajrok ya Ning. Waalaikumsalam. Albakililah. Jawabnya lalu memberi isyarat pada Baby agar duduk di tempat duduk ibu-ibu lainnya. Setelah salaman dan meletakkan bawaannya, ia duduk seperti yang lain. Silahkan diminum, Beb. Ucapnya duduk di samping Baby dan sesekali menjawab pertanyaan para pengunjung. Dari obrolan itu, dan Baby sambil minum air. Ia baru tahu kalau istrinya Gus Malik ini memang sejak awal kehamilan sudah lemah kandungannya. Dan sakit-sakitan, lalu pas kejadian ia terjatuh dan tak sadar. Saat ditemukan sudah banyak darah. Dan sudah tak ditemukan nafasnya. Baby menunduk, persis kejadian ia yang dulu. Bedanya ia langsung ditangani. Kamu baru pulang, Beb? Betul, Ning. Ketemu Ningrung? Iya, Ning, ketemu. Ngobrol juga. Oh iya. Kapan katanya dia bisa pulang? Kalau gak salah. Beliau lulusnya mungkin baru tahun depan. Atau 2 tahun lagi gitu, karena ada masalah sama pembimbingnya. Saya kurang tahu juga, Ning. Jawab Baby dengan sopan. Oh, ya. Saya nitip banyak barang sama dia. Saya jualan abaya dan gamis impor, dan dia yang bantuin saya. Jelasnya. Oh ya Ning. Jawab Baby sekenanya. Mungkin karena dirundung duka berturut-turut ya. Wajah Ning Melati kini tak sebersinar dulu. Ia seperti redup. Ia masih cantik. Wah, jangan salah. Super cantik malah. Kulitnya masih putih, bibirnya merekah merah. Dan ia benar-benar tipe ideal semua lelaki. Tapi entah kenapa auranya seperti redup. Mungkin karena ia sedang bersedih. Ia jadi satu-satunya perempuan di keluarga ini. Kan? Saya boleh bicara sesuatu sama kamu. Berduaan aja. Tanya Ning Melati menengok ke arah Baby, memutar badannya keseluruhan. Baby mengangguk. Bingung tapi ia sanggupi juga. Po, boleh Ning? Sini. Ikut saya. Permisi ya Bu. Ucap Ning Melati menggandeng Baby dan membawanya ke sebuah kamar. Dari atributnya yang up to date. Sepertinya ini milik Ning Melati deh. Duduk. Beb, ada yang ingin saya tanyakan secara pribadi. Boleh Ning? Oleh gak ya? Dia jadi gak yakin. Takut salah bicara. Baby duduk persisi di samping Ning Melati. Untung samping-sampingan, kalau ada pada depan. Bisakah? Oh dia. Bisa gugup sendiri. Saya mau tanya, dan saya mohon kamu jawab sejujurnya. Ya ini saya bertanya minta pendapat kamu dan apa yang kamu tahu. Saya nggak mau salah langkah lagi. Oh, iya Ning. Kenapa feelingnya Baby ini mengenai Gus Hanan ya? Duh, repot. Gus Hanan, yang kamu tahu. Apa dia sedang dekat dengan perempuan? Waduh, saya baru mendarat hari ini Ning. Gak tahu kalau dalam kepergian saya kemarin beliau dekat dengan perempuan. Tapi kalau setahu saya, sebelum saya pergi juga. Setahu saya gak ada sih Ning. Gitu ya? Tapi kenapa rasanya dia seperti menghindar banget ya? Dari saya? Maksudnya Ning? Saya hubungi dia tak jawab. SMS gak pernah dibalas. Dibaca juga tidak. Saya gak direspon sama sekali, padahal biasanya. Walau lama, singkat dan irit. Dia jawab juga kok. Semua pesan saya. Dan kalau telepon memang sering gak diangkatnya. Ya wajar. Karena dia ngajar. Tapi pernah dia angkat telepon saya. Tapi belakangan ini, sama sekali gak pernah ada jawaban. Saya mau tanya ke kamu. Kalau memang dia sudah dekat dengan perempuan lain, biar saya mundur. Tapi kalau memang tak ada, saya akan maju. Memberanikan diri saya untuk maju. Saya sudah kehilangan 2 anggota keluarga. Saya gak mau menikah dengan formasi yang berkurang lagi. Ucapnya melas. Baby jadinya serba salah. Mau jawab bagaimana?
Setahu saya, Ning. Gak ada. Tapi ya saya nggak tahu lagi. Saya kan orang luar. Ning. Gak paham sama sekali. Saya kesana kalau ada urusan saja sama Bunyai. Jawaban Baby dirasa sedikit diplomatis. Iya di tengah. Gitu ya. Kalau saya boleh jujur. Saya suka dengan Gus Hanan. Dia tipe ideal saya. Pintar, ganteng. Lalu dia pendiam. Karismatik. Baby hanya membatin. Pendiam. Gak salah itu. Apa saya boleh minta tolong ke kamu, Beb? Apa ya, Ning? Saya akan bantu sebisa saya. Saya awalnya kurang suka dengan kamu. Karena saya sempat curiga kamu adalah perempuan pilihan Gus Hanan. Tapi ternyata kamu sama Hamad. Baguslah. Jadi saya mau minta tolong sama kamu, Beb. Ini mau minta tolong kok pakai kerkel gak penting segala. Baby hanya mengangguk, mendengarkan. Apa bisa kamu bantu saya? Biar bisa dekat dengan Gus Hanan. Aduh. Mana saya berani, Ning. Dia kalau sama saya galak. Sukanya ngomelin saya terus. Saya salah dikit aja kena omel. Mana bisa saya dekatin Ning sama beliau. Lah beliau ngelihat saya aja udah sensi duluan. Jawab Baby jujur. Memang itu kan keadaannya. Aku bingung jujur aja. Ayahku sedang berduka. Abangku juga. Aku kalau terus mau diam. Yang ada Hanan keburu memilih perempuan lain. Kalau bukan aku yang bergerak sendiri. Ya mau gimana? Tanyanya Gamang. Baby mengangguk. Bingung dan salting sendiri. Bingung mau jawab apa. Dan salah tingkah sendiri. Mungkin sekitar 15 menit. Baby dipanggil oleh Hamad dan mereka pamit pulang. Baby mengatakan apa yang baru saja terjadi kepada Hamad berikut dengan jawabannya. Hamad mengangguk. Kamu jangan ikut campur. Nanti malah tambah rumit. Ucapnya irit. Baby mengangguk. Ia merasa jawabannya tadi netral kok. 2 hari setelah taksiyah, Hamad menelepon Baby, mendial istrinya melalui tablet Baby yang bisa untuk komunikasi juga. Assalamualaikum. Ya Mas. Tanya Baby bingung. Dia sedang umek-umek tabletnya, belajar desain sendiri. Waalaikumsalam. Beb, kamu yakin kamu gak jawab yang aneh-aneh waktu kamu ditanya Ning Melati? Tanya Hamad dengan nada cemas. Enggak. Aku jawab yang aku bilang ke Mas aja. Kenapa, Mang? Astagfirullah, Beb. Dia jadi ustadzah di sini. Dadakan dan Hanan baru tahu hari ini juga. Itu orangnya lagi bad mood. Kamu di rumah aja. Jangan ketemu sana Hanan. Nanti kena semprot loh. Abisnya Ning Melati pakai bilang dia abis ketemu kamu. Aduh. Mas. Gimana ini?